Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forems 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami semua. Ya Allah, pada hari ini perkenankan kami untuk belajar mengenai banyaknya ajaran-ajaran yang aneh di sekitar kami, yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah hamba-Mu juga. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, berikanlah penerangan agar Roh Kudus-Mu memimpin semua umat Tuhan yang tulus untuk mengenali mereka. Dan kami memohon, berikan juga Roh-Mu kepada pengajar-pengajar seperti ini, agar mereka sadar dan mau mengikuti apa maksud Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di video lepas yang ke-11. Di sini kita membahas satu topik dengan judul yang mungkin membuat saya sendiri juga pusing untuk membuat judul ini, yaitu tanggung jawab siapa kelakuan pendeta gila dan kurang ajar. Judul ini kita berikan sebagai bentuk ungkapan keresahan dan kekesalan banyak umat Tuhan melihat sepak terjang orang-orang yang mengaku para hamba Tuhan. Bila kita perhatikan keramaian di medsos yang terjadi akhir-akhir ini di bidang perdebatan antar agama, sebenarnya menunjukkan hal yang sangat positif. Terlepas dari tujuan masing-masing yang berdebat, apapun itu semua, bertukar pikiran antar agama dan saling mengenali adalah sesuatu yang sangat baik. Diskusi ataupun berdebat di dunia maya haruslah didukung. Suatu kemajuan yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Memanglah semua harus dikembalikan ke masing-masing personal, karena berkaitan dengan keselamatan diri sendiri setelah kematian menjemputnya. Itu adalah suatu hak yang amat sangat mendasar. Tidak seorang pun berhak mencampurinya. Sesungguhnya lah, keselamatan tidak bisa didelegasikan lewat pemuka agama supaya kita turut memperolehnya, setinggi apapun status pemuka agama tersebut. Memanglah keselamatan bersifat personal, bukan kolektif. Dengan demikian, setiap orang berusaha keras untuk mengenali kebenaran Tuhannya melalui diskusi, debat, dan menelaah kitab suci masing-masing.
Bersyukurlah umat Tuhan, umat Kristen, yang mana kitab sucinya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan ke banyak bahasa suku di Indonesia. Sehingga hampir tidak mendapat kesulitan yang berarti untuk mengenal apa itu keselamatan dan seperti apa Tuhan yang benar itu. Sebagai catatan kita di sini, di dalam video ini saya mengganti istilah pejabat gerejani seperti pendeta, gembala, dan lain sebagainya menjadi ulama Kristen atau penceramah Kristen. Ya. Bahkan melabelkan kata Kristen pada mereka juga sudah menjadi bias sebenarnya. Perasaan saya mungkin bisa mewakili juga perasaan banyak umat Tuhan yang menolak untuk mengenakannya kepada beberapa ulama Kristen atau penceramah Kristen. Ya, rasanya terlalu sakral untuk dipermainkan. Mari kita melihat mengapa timbul sikap penolakan seperti ini. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, dari semua hiruk pikuk yang terjadi, ada suatu ironi yang terjadi di kalangan umat Kristen. Kalau para ulama agama lainnya, mereka mati-matian mencari pembenaran terhadap kitab dan Tuhannya. Hal yang mirip juga menimpa banyak para ulama Kristen atau para penceramah Kristen. Para penceramah Kristen banyak yang mati-matian hendak menyamakan kualitas Tuhan orang Kristen dengan Tuhan agama lain, dengan alasan supaya mudah dipahami orang non-Kristen dan mau masuk agama Kristen. Sungguh gila. Maaf, saya terpaksa memakai istilah ini karena tidak ada kata lain yang lebih tepat yang bisa saya berikan atau saya katakan terhadap penceramah Kristen yang melakukan hal seperti ini. Karena segala nasihat dan himbauan ditolaknya, begitu gelap matanya. Para penceramah Kristen ini melupakan satu hal. Allah sudah menjelaskan tentang dirinya di Alkitab sedetail mungkin. Untuk apa Allah melakukan hal itu? Tujuan Allah sebenarnya bisa kita tangkap, bahwa sebenarnya Dia tidak ingin ada Allah lain yang bisa meniru Dia. Sampai-sampai Dia menjelaskan panjang lebar kebagaimanaan dirinya. Dia mengenalkan Sang Allah Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus yang berada di dalam satu tubuh rohaniah Allah. Padahal sebenarnya cukup bila Dia mengenalkan dirinya Allah. Selesai. Karena pengertian satu tubuh rohaniah Allah itu sudah sama dengan yang diinginkan manusia di dunia ini, yaitu Allah yang tunggal. Tetapi Dia tidak melakukan apa yang ada di otak para penceramah Kristen yang keblinger seperti ini. Allah tetap menunjukkan seluruh kebagaimanaan dirinya. Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang eksklusif. Dia tidak membutuhkan pendapat manusia mengenai dirinya.
dia menjelaskan dirinya seperti itu, ya, kita terima seperti itu. Rumit? Ya bukan Allah kalau tidak rumit. Yang jelas, dia ingin memproklamirkan yang bukan seperti dia, itu bukanlah Allah. Dengan kata lain, dialah standar tentang apa yang namanya Allah. Titik. Sebenarnya sangat jelas maksud Allah. Dia sangat keras. Kita sebut dalam tanda kutip mengancam orang yang ingin menyembah Allah yang bukan dia. Dia ancam. Wajar, saya bilang, sangat wajar. Dia pemilik semua yang ada di dunia ini. Dia yang menciptakannya. Kita sendiri bisa ngamuk apabila ada orang yang mengaku-ngaku rumah kita adalah milik dia, ataupun sesuatu milik kita, dan kemudian datang seseorang yang mengklaim barang tersebut adalah punyanya. Untuk hal yang satu ini, sebenarnya Allah kita sangat keras. Bahkan dia mengatakan, dia Allah yang pencemburu. Dia begitu menginginkan roh yang ada di dalam diri kita, roh manusia yang memanglah punya Allah sendiri. Jadi, bagi para penceramah Kristen yang gila, sadarlah. Sekali lagi, jangan coba-coba menyederhanakan Allah orang Kristen. Engkau seolah-olah hendak menyelamatkan orang lain melalui Yesus Kristus yang bukan putra tunggal Allah Bapa. Jangan lakukan itu. Jangan bermain-main dengan kalimat yang berputar-putar. Engkau putar seperti apapun kalimatmu, tetap akan digilas Alkitab. Suatu saat engkau akan gilas sendiri dengan mengatakan keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus yang juga putra tunggal Yesus Kristus. Inilah puncak kegilaan yang akan Anda capai. Kembali sekali lagi saya katakan, sadarlah. Jangan lakukan itu. Jangan pernah merasa engkau mampu menanggung semua dosa akibat apa yang telah engkau perbuat. Tidak. Engkau tidak akan pernah mampu. Jangankan menyelamatkan umat yang tulus mengikutimu, menyelamatkan dirimu sendiri, engkau tidak akan pernah mampu. Jangan seret umat Tuhan yang tulus ke dalam pemahamanmu yang masih perlu engkau renungkan lebih dalam lagi. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, memanglah banyak hal yang harus dibenahi dengan pengajar-pengajar iman Kristen. Hal ini diperlukan untuk memberikan inti pengajaran yang tidak meleset dari apa yang dikatakan Alkitab. Ya, sebenarnya lebih tepat kita katakan sangat diperlukan. Dikarenakan banyaknya penceramah-penceramah yang sudah sedemikian jauh menafsirkan dari konteks yang tertulis dan yang dimaksud oleh Alkitab. Bahkan sudah menjadi ajang pengkultusan seorang penceramah dikarenakan kekurang hati-hatian para umat.
Ya, umat menanggapi dengan emosional belaka dikarenakan ketepatan isi khotbah begitu mengena di perasaannya. Tetapi kita harus sadar bahwa puisi juga dapat membuat kita menangis terseduh-seduh. Tetapi puisi itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Firman Tuhan tetap harus diikuti secara nalar iman, bukan nalar logika. Apalagi hanya dengan sekedar emosional belaka. Kita harus jujur mengakui, memanglah semua ini tidak bisa ditimpakan seluruhnya kepada pengajar iman Kristen. Permasalahan ini sedemikian kompleks. Harus dilakukan penelusuran kemungkinan penyebab dari semua ini. Antara lain bisa karena yang pertama, memang dari penceramahnya sendiri yang terlalu banyak melakukan interpretasi sendiri yang bukan merupakan cerminan dari ayat-ayat yang sedang diangkat sebagai topik. Dengan memakai istilah umum, penceramah melakukan karangan bebas sendiri. Yang kedua, sistem pengajaran di sekolah teologi yang sekali waktu perlu dilakukan pemeriksaan sistematika dan isi dari bahan ajar dan mengajar. Apakah memang dilakukan proses dalam tanda kutip pembongkaran Alkitab secara akademis, tetapi tetap tidak lepas dari posisi Alkitab sebagai kitab suci agama Kristen. Artinya, melakukan penelaahan secara akademis Alkitab akan tetapi tetap dalam statutanya adalah sebuah kitab suci. Yang ketiga, pemeriksaan literatur bahan baca dan perkembangan kebutuhan skripsi, tesis, ataupun disertasi tidaklah hanya sebatas keperluan akademis, tetapi tetap melihat kemanfaatannya bagi umat Tuhan. Bila memang murni dilakukan hanya tinjauan akademis, hendaknya dilakukan kodifikasi dan hanya diperuntukkan untuk bahan referensi akademik dan keberadaannya di perpustakaan. Jadi bukan bahan untuk dijadikan bahan khotbah. Bila hendak dijadikan bahan khotbah, alangkah baiknya bila dilakukan diskusi lebih dahulu pada tingkat pengajar iman Kristen. Artinya harus lolos butuh untuk menjadi sebuah bahan khotbah. Yang keempat, begitu banyaknya para penceramah bergelar kesarjanaan dan mendapat predikat pendeta atau gembala atau yang sejenis. Sedemikian bebasnya memaki-maki ketritunggalan, memaki-maki denominasi banyak gereja, memaki-maki hamba Tuhan yang lain, dan sebagainya. Apakah ini gembala hasil didikan sebuah sekolah teologi? Bila buahnya seperti ini, bagaimana pohonnya? Gembala seperti ini tidak saja gila,
tetapi juga kurang ajar. Sama seperti tadi, saya tidak menemukan kata yang cocok lagi, yang lebih lembut untuk dipakai bagi manusia seperti ini. Dan makhluk seperti ini dibiarkan malang melintang, dan yang lebih aneh tetap diperbolehkan memakai sebutan pendeta. Sangatlah perlu ditelusuri sekolah teologianya, gereja yang mengirim, orang-orang yang mengajarnya, yang menandatangani ijazahnya, bahkan bila perlu ditelusuri sampai ke Dirjen Bimas Kristen Katolik. Mengapa bisa mendapat gelar teologia? Terlebih lagi, mengapa bisa mendapat predikat hamba Tuhan seperti pendeta? Semua orang paham bahwa sekolah teologia tidak selalu melahirkan pengkhotbah atau pengajar iman Kristen. Memang yang bersangkutan belajar untuk memiliki kepakaran tertentu. Tetapi bila ada gembala yang sedemikian kurang ajar dan gila, tetap mendapat gelar pendeta dan malang melintang tanpa ada upaya menegur, di manakah yang berwenang di sini? Di mana PGI? Di mana KWI? Di mana gereja yang menaungi? Di mana pertanggungjawaban sekolah teologianya? Apakah semua mata dan telinga organisasi di atas sudah buta dan tuli? Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, bila kita merunut 3 ras besar agama Kristen di Indonesia, semua mengerucut pada Ortodoks, Protestan, dan Katolik. Ketiganya menerima doktrin Tritunggal. Bila ada sekolah teologia menghasilkan produk monster yang gila serta kurang ajar seperti ini, dan gereja yang mengeluarkan predikat pendeta bagi ulama-ulama konyol seperti ini, harus segera diantisipasi agar segera dipersilakan keluar dari kekristenan dan membuat agama baru. Solusi yang sangat simpel sebenarnya, jangan dibuat rumit. Ini tugas PGI dan KWI untuk melakukan investigasi, kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Dirjen Bimas Kristen dan Katolik untuk dilakukan penguatan rekomendasi, yang kemudian diusulkan ke Dirjen Dikti untuk sekolah teologianya dan Departemen Agama untuk gereja yang menaunginya, supaya dilakukan penertiban. Ini bukan masalah kebebasan beragama, tidak. Mereka ini harus tetap bisa mendirikan agama baru mereka. Ya, bisa memakai nama-nama. Banyak bisa nama mereka bikin, mereka bisa pakai. Misalkan saja, agama bebas maki-maki, agama Sabelian, agama Allah Tunggal Mutlak, agama hanya Yesus Kristus, agama silakan masuk, Tuhan kami sama dengan Tuhan Anda, agama Allah yang sederhana, dan banyak nama, bisa banyak lagi nama lain yang bisa diberi untuk memikat calon pengikutnya. Sebagaimana sudah banyak bertebaran nama-nama gereja yang aneh pada saat ini. Dengan demikian, umat Tuhan yang tulus bisa dengan mudah mengenalinya
karena lebih jelas alirannya. Jangan mengacak-acak dari dalam kekristenan. Dengan demikian urusan selesai. Mengapa demikian? Karena doktrin yang sudah diterima ketiga ras besar di atas sudah menjadi doktrin yang mencirikan pengikut Kristus, yaitu Kristen. Dan dihasilkan melalui ekstraksi dari dalam Alkitab sendiri. Anda mau memperdebatkan ini dengan mau tetap memakai nama Kristen, Anda akan lebih gila lagi. Percayalah, untuk merealisasi pendapat seperti yang sudah tertanam di otak Anda, pasti Anda harus membuat doktrin yang mendukung. Yang sudah pasti Anda harus merubah Alkitab. Kalau tidak Anda rubah Alkitab, Alkitab yang akan menggilas semua kegilaan Anda. Seperti yang saya katakan di atas tadi, suatu saat engkau akan membuat umatmu stres. Karena kuping mereka sulit mencerna ketika mereka mendengar Anda mengatakan keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus yang juga Putra Tunggal Yesus Kristus. Kegilaan-kegilaan seperti ini akan sangat banyak muncul kalau Anda tidak memiliki kitab suci sendiri. Sekarang memang belum muncul karena Anda bersembunyi di kekristenan seperti tikus menggerogoti. Tetapi kalau umat Anda mengejar Anda akan stroke, jantungmu akan putus. Jadi, saran saya, lebih baik Anda membuat agama baru sekaligus mengangkat diri Anda sendiri menjadi nabi. Dan Anda bisa mendesain Tuhan Anda sesuka hati. Yang selalu saya katakan, Anda menyelamatkan orang dengan cara memindahkannya dari kandang buaya ke kandang singa. Jangan sampai terjadi nanti Anda membuat kesimpulan orang lain bahwa kandang singa itu adalah kekristenan. Jangan. Kandang singa itu bukan kekristenan. Kandang singa itu adalah agama barumu atau imajinasi otakmu sendiri. Di Indonesia semua bebas. Itu bisa dengan segera Anda realisasikan. Tidak akan ada orang Kristen yang demo kalau Anda membuat agama baru, kitab baru, Anda nabinya. Tapi jangan pakai nama Kristen. Anda harus dengan gagah berani melakukan itu semua. Jangan sampai terjadi ada umatmu yang mati dalam posisi terombang ambing. Anda harus berani, minimum seperti saksi Yehova. Melihat keadaan yang seperti ini, diperlukan langkah cepat dari pihak-pihak yang berwenang supaya jangan mengombang-ambingkan umat Tuhan yang tulus. Segera bertindak. Pengadilan Tuhan berawal dari pemuka agama termasuk di PGI dan KWI. Atau PGI dan KWI sudah hanya terdiri dari kalangan birokrat, bukan dari cerminan gembala lagi. Atau PGI dan KWI menganggap Tuhan selalu tidur? Silakan jawab sendiri. Saudara-saudara,
dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Di samping keempat hal ini, diperlukan 3 hal yang memerlukan sikap bijak. Yang pertama, sikap bijak dari umat Tuhan untuk selalu berada dalam konteks bahwa keselamatan itu berasal dari Allah. Dan bagaimana sikap hatimu menerima keselamatan itu sendiri. Jadi bukan dari kepiawaian seorang gembala dalam mengolah kata, bukan. Tekunlah membaca Alkitab, mengenali Allah secara mendalam, karena memang Dia ingin kita mengenalnya secara pribadi. Yang kedua, suatu karya ilmiah yang masih dalam skala penelitian sebaiknya jangan dilemparkan ke umum. Ada baiknya dilakukan diskusi formal yang ilmiah untuk membicarakannya. Memang diperlukan wadah untuk melakukan hal ini, sekaligus menghindari kecurigaan atas suatu tindakan plagiat terhadap suatu pendapat berkadar ilmiah, serendah apapun kadarnya. Ya, sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Kegiatan para plagiator ini juga sudah meracuni para kalangan akademisi, bahkan berawal dari kalangan akademisi. Sekalipun berlabel sekolah teologi, ya tidak lepas. Yang ketiga, para akademisi, khususnya penganut Protestan, ya memang kalangan Protestan yang paling suka menguliti Alkitab dan menganggapnya sekedar buku ilmiah. Sikap ini juga perlu diperbaiki. Para akademisi harus lebih hati-hati. Jangan segala hal dilakukan dengan mengaduk-aduk Alkitab demi mencari dukungan akademis terhadap sebuah opini yang masih perlu didiskusikan. Alkitab bukanlah buku bersifat akademis, tetapi Alkitab harus bisa menjawab setiap pertanyaan akademis. Saya katakan harus. Sepanjang kita menggunakan nalar iman, bukan sekedar nalar logika semata. Hanya cara memperlakukannya jangan seperti buku akademis. Para akademisi seharusnya sudah paham akan hal ini. Selanjutnya, ada beberapa poin yang perlu kita bahas di video kita ini tentang isi khotbah dari beberapa penceramah. Yang pertama, Alkitab sendiri sudah sangat terang benderang bersaksi tentang keselamatan kekal. Tetapi tetap saja ada penceramah memberikan versi sendiri mengenai keselamatan. Lama-kelamaan yang terjadi, penceramah ini berubah menjadi tukang jual obat keliling dengan menambahkan produk aksesoris yang dijual sebagai sampingan, seolah-olah untuk mempermudah jalan ke sorga. Bahkan ada penceramah, ya terpaksa saya katakan kembali dengan bahasa keras, sedemikian gilanya, berani mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus dosamu sudah diampuni. Sebuah kalimat yang baik, tetapi penuh kesombongan. Kepleset sekali wajar.
Tetapi bila kepleset terus-menerus, itu kurang ajar. Karena begitu semangatnya, penceramah ini mengambil alih hak seorang anak manusia. Jangan. Sebenarnya bahasanya bisa ditata dengan lebih baik lagi. Gembala yang baik adalah yang rendah hati, tidak perlu menonjolkan diri. Supaya umat Tuhan yang tulus dapat melihat kehadiran Tuhan, berilah panggung untuk dikuasai Tuhan. Jangan engkau yang menguasai panggung dan Tuhan menonton sambil menangis terseduh-seduh. Yang kedua, Alkitab sendiri sedemikian jelas mengisahkan tentang kematian kekal. Tetapi masih ada juga pendeta yang meragukan dengan mengatakan, masa sih Allah sedemikian kejam? Maksud Allah sebenarnya hanya menggertak. Allah sedemikian baik, masa akan menciptakan neraka yang menghanguskan orang sekalipun berdosa? Rasanya Allah menjadi tidak masuk akal. Sejujurnya lah, saya sangat keliengan melihat tingkah pola pendeta pada saat ini. Yang sangat banyak sudah sedemikian keblinger. Pendeta ini lupa bahwa Allah tidaklah peduli segala drama kita di dunia ini. Yang dia nilai adalah hati. Dia sudah memberikan jalan dan selalu memberi jalan. Tetapi manusia yang selalu mbalelo. Yang jelas Allah itu kudus. Kita berdosa. Kita ingin bersama Allah. Allah memberi jalan melalui karya keselamatan. Syaratnya apa? Hanya percaya dan mengikuti Dia. Sikap percaya kita ini yang dinilai Allah di sepanjang hidup kita. Bukan sekedar mengucapkan percaya. Allah menilai hati. Ini yang harus kita pahami. Kesetiaan kita mengikuti Dia di sepanjang hidup kita. Kita jatuh bangun, tetaplah Dia yang menilai apakah sikap jatuh bangun kita hanya sekedar sangat serius di mata manusia, ataukah jatuh bangun yang hanya sekedar main-main di mata Allah. Ya, kita bersuka cita, kita bergembira sudah diselamatkan. Tetapi percayalah, mengenai dosa tidak ada istilah bermain-main. Sedemikian tidak main-mainnya, Allah tidak membutuhkan segala perbuatan baik kita. Hanya satu yang Dia minta, percaya dan setia. Inilah iman. Alkitab mengatakan hendaknya kita bersikap seperti anak kecil ketika menerima karya keselamatan. Ya, Yesus Kristus mengajarkan hal yang sangat dalam. Dia menginginkan kita semakin polos dan bersih hati setelah menerima keselamatan. Bukan konteks bermain-main seperti anak-anak. Kita bagaikan anak kecil yang semakin menjauh dari hukum-hukum dunia. Secara legalistik itu artinya hukum Taurat. Ini pun sudah diantisipasi Allah dengan mengatakan bahwa hukum Taurat
sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang dikatakan oleh hukum Taurat, semua ada di dalam Yesus Kristus. Satu iota pun kita tidak akan pernah melanggar hukum Taurat bila seluruh hidup kita sudah dialaskan pada Roh Kudus yang menyertai kita di sepanjang hidup kita. Yesus Kristus juga berkata bahwa seluruh puncak hukum adalah hukum kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi jangan mengandalkan hukum Taurat. Kristus tidak berarti lagi bila kita kembali mengandalkan hukum Taurat. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak pernah main-main dengan dosa. Dia tidak menyayangkan memusnahkan seluruh manusia dan menyisakan hanya 8 orang di peristiwa air bah. Dia tidak menyayangkan memusnahkan penduduk Sodom dan Gomora dengan hanya menyisakan 3 orang. Bahkan dia tidak menyayangkan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Sedemikian seriusnya Allah bila berbicara mengenai dosa. Sekali lagi, Dia kudus. Dia tidak pernah main-main. Bahkan kita bisa memeriksa di seluruh Alkitab. Apakah Yesus Kristus pernah bercanda sepanjang hidupnya di dunia ini? Kita bisa periksa. Apakah Yesus Kristus pernah bercanda di sepanjang hidupnya di dunia ini? Memanglah Alkitab tidak pernah mencatat Yesus pernah bercanda atau tidak. Tetapi saya percaya bahwa Dia memang tidak pernah bercanda. Allah kita memang Allah yang tidak pernah bercanda. Yesus Kristus memang Allah dalam rupa manusia. Sekalipun demikian, seluruh pembicaraannya selalu di dalam roh yang penuh kuasa. Bercanda hanya merupakan kebutuhan manusia dalam sosialita kehidupan. Suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan kegembiraan. Dan sebenarnya itu sudah tidak kita perlukan untuk membuatnya lagi dalam bentuk kata-kata candaan. Lebih daripada itu, dari diri kita sendiri akan keluar mata air kehidupan dan hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera dan dirasakan oleh orang di sekitar kita. Itu sudah jauh melampaui hasil dari sebuah candaan. Bila bercanda kita memperoleh kegembiraan, tetapi bercanda dengan hidup di dalam Tuhan, kita mendapatkan tambahan bonus lagi, sukacita dan damai sejahtera. Taraf kehidupan itu yang sulit kita capai. Karena kita hanya selalu dalam taraf hidup bertobat terus. Pendeta ini juga mengatakan, Allah tidak pernah melakukan hal yang buruk.
termasuk memasukkan orang ke dalam neraka. Pendeta ini perlu mendalami Allah itu seperti apa. Apakah memusnahkan manusia itu baik di mata manusia? Membunuh satu orang saja, jangankan membunuh, menyakiti satu orang saja sudah sedemikian menyakitkan bagi kita yang melakukannya. Ya, sudah menyakitkan bagi kita yang terasa menyakitkan bagi kita yang melakukan itu. Ya, mari kita pakai istilah yang kita pakai sekalian ekstrim. Allah membunuh mungkin jutaan manusia. Saya ulang, Allah membunuh mungkin jutaan manusia pada saat air bah dan Sodom Gomora. Hanya menyisakan 8 dan 3 orang. Apakah itu bukan hal yang buruk? Kita harus jujur. Memanglah di mata kita itu buruk. Di mata Allah, dalam rancangannya, itu tidak buruk. Dia yang menciptakan dan dia berhak untuk memusnahkan. Arogan? Tidak. Allah selalu memberi jalan, manusia yang selalu ndablek. Sehingga Allah turun tangan langsung. Sekali lagi saya katakan, langsung dengan tangannya sendiri mengintervensi, mengerem laju dosa. Turun tangan langsung mengintervensi, mengerem laju dosa. Dengan jalan memusnahkan manusia. Siapa yang bisa protes? Allah sudah sedemikian baiknya. Dalam kasus air bah, dia sebenarnya hendak memusnahkan semua manusia. Akhirnya dia melihat Nuh dan dia menyisakan 8 orang. Dalam kasus Sodom Gomora, dia juga berniat memusnahkan seluruhnya. Tetapi Abraham menawar sampai 6 kali. Allah menyisakan 3 orang. Sekali lagi kita ulangi. Drama apapun yang kita mainkan di dunia ini, Allah tidak terpengaruh. Dia tetaplah Allah. Rencana dan rancangan Dia yang harus jalan. Tinggal kita menempatkan diri. Apakah mau berada di dalam rancangan Allah? Alkitab mengatakan, bila menolak, kematian kekal menunggu. Mau dikatakan neraka, api yang bernyala-nyala dan lain sebagainya, itu hanyalah istilah. Yang jelas tempat itu ada. Jadi jangan meniadakannya. Allah kejam. Sekali lagi Pak Pendeta, Anda harus menonton lagi dari atas. Bila Anda memahami konsep keadilan, inilah yang diterapkan Allah. Dia Maha Adil. Tetapi Dia tidak pernah memaksa manusia mau selamat atau tidak. Itu tetap dalam sebuah pilihan-pilihan. Itulah kesempurnaan Allah menciptakan makhluk yang sempurna. Bebas memilih adalah salah satu bentuk kesempurnaan manusia. Bila menerima keselamatan, Dia akan menyertai kita di sepanjang hidup kita. Itu pun kita tidak bisa asal menerima. Allah hanya mau dalam bentuk iman penuh, setia. Kita semua harus memahami Alkitab penuh misteri. Banyak hal sangat rumit
untuk dipahami. Sama seperti penceramah yang pertama sekali di atas tadi mengatakan, tahta di kitab Wahyu hanya satu, diduduki Tuhan Yesus Kristus. Penceramah ini harus membaca Alkitab lebih teliti. Kalau bisa ditambahkan satu kali lagi saja ke jumlah khatamnya membaca Alkitab. Misalkan kalau sudah 17 kali khatam atau tamat, berarti menjadi yang ke-18. Hanya satu kali saja. Cuma yang satu kali ini harus lebih teliti. Dengan menambah satu kali membaca dengan teliti, maka akan membuat kita lebih paham. Tetapi tetap tidak akan bisa menguasai seluruh Alkitab. Sekalipun kita bakar Alkitab dan kita minum abunya, yang ada adalah tambah gila. Kalau Anda teliti, Anda akan pusing 7 keliling untuk menempatkan di mana berdirinya anak domba. Sadarlah, wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya, yang dilihat Yohanes itu, bila digambarkan secara 3 dimensi, tidak akan bisa kita lakukan. Sangat tampak jelas, gambaran itu bukan gambar ruang 3 dimensi. Penglihatan itu tidak bisa kita lihat dengan mata lahir. Alkitab sering meminta kita untuk mau melihat yang tidak terlihat. Itulah mata batin, mata iman. Jadi, jangan terlalu sibuk mencari tulisan Tritunggal di Alkitab. Banyak misteri yang tidak bisa kita pahami. Biarlah tetap menjadi misteri. Sampai suatu saat Allah sendiri yang menyingkapkannya. Saya sangat mengasihi Anda. Merenunglah. Yang ketiga, keberadaan Tritunggal di kebinekaan. Di dalam video lepas saya yang ke-8 tentang Tritunggal, saya sudah membahas tentang tubuh rohaniah Allah. Di video lepas ke-11 ini, saya ingin melakukan dukungan penguatan tentang sebuah video yang membahas di seputar Tritunggal di kebinekaan. Bila merefer ke Bhinneka Tunggal Ika yang menuntut Tuhan hanya dan hanya satu, Tuhan orang Kristen sangat memenuhi kriteria tersebut. Itu sedikit pun sudah tidak pernah dipermasalahkan orang Kristen sendiri sebenarnya. Keisengan non-Kristen bertanya, jangan terus dilayani. Banyak hal lain yang bisa didiskusikan. Ketunggalan Allah sudah clear and closed bagi orang Kristen. Karena Tuhan orang Kristen memang satu dalam tubuh rohaniah Allah. Agama lain masih perlu melakukan penjelasan mengenai konsep ketuhanannya dengan terbuka. Sangat memungkinkan terjadi sebuah keesaan yang merupakan union atau gabungan dari Allah-Allah yang tidak berada pada satu tubuh.
artinya sebenarnya merupakan bentuk politeis yang diselubungi dengan kata-kata bombastis semata. Orang Kristen sangat menyadari Allah itu tidak sekedar satu tok begitu saja. Tidak. Allah tidaklah sesimpel itu. Tidak sesederhana itu. Orang Kristen mencari tahu bagaimana dan kebagaimanaan Allahnya yang berada pada satu tubuh rohania Allah itu. Ini suatu proses pengenalan Allah yang sangat mendalam. Ini seharusnya juga dilakukan semua umat beragama di dunia ini untuk mengenal Allahnya dengan baik. Jangan hanya sekedar membela mati-matian. Untuk mengetahui benar atau tidak, haruslah mau mengenalinya dengan proses pengenalan pribadi. Jangan melalui cerita yang diceritakan. Kok hidup kekal setelah mati masih diserahkan ke orang lain untuk memberi petunjuk. Jangan. Jadilah cerdas. Itu hidupmu sendiri setelah mati. Dalam hal ini, orang Kristen sudah melangkah sangat jauh di depan. Orang Kristen memahami dari Alkitab, ternyata firman Allah itu hidup. Ternyata Roh Kudus itu juga hidup. Dan firman serta Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa yang juga hidup. Ya, semua yang ada di dalam satu tubuh rohania Allah itu hidup. Ini menunjukkan bahwa memanglah sampai tingkat hakikat atau esensi Allah itu tetap dalam ketritunggalannya dan semua hidup karena Allah adalah kehidupan itu sendiri. Alkitab bersaksi Allah orang Kristen itu ternyata adalah roh yang merupakan kehidupan itu sendiri. Dialah Allah yang memiliki roh kasih. Semua di dalam satu tubuh rohania Allah. Sekali lagi, dalam satu tubuh. Bukan tubuh yang terpisah-pisah. Sungguh luar biasa Allah orang Kristen. Sekarang, bagaimana dengan Allah agama yang lain? Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan. Dengan pembelajaran kami ini, kami semakin teguh mengatakan bahwa memanglah tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kenyataan dirimu adalah sebagaimana kesaksian Alkitab. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak, agar kami selalu mendapat perkenanan-Mu. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.